diburu selama 9 hari dan menjadi target sayembara 250 juta rupiah. Akhirnya, Taufik Hidayat berhasil ditangkap aparat di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Momen penangkapannya langsung menyita perhatian publik, bukan karena perlawanan atau aksi dramatis, melainkan karena ekspresi Taufik yang terlihat sangat tenang, dengan rambut cepat, mengenakan topi dan baju hitam. Wajahnya tampak bersih tanpa luka dan nyaris tanpa menunjukkan kepanikan saat diamankan petugas. Kabar penangkapan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bersama jajaran kepolisian Jawa Barat. Sayembara yang sempat menghebohkan publik itu pun akhirnya membuahkan hasil. Namun yang kini ramai diperbincangkan netizen adalah bagaimana bisa seseorang yang diburu selama berhari-hari terlihat begitu tenang saat ditangkap. Ada sebuah pepatah yang sering kita dengar. Nama adalah doa. Setiap orang tua memilih nama terbaik, berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mulia. Ada yang berarti cahaya, ada yang berarti kebijaksanaan, ada pula yang berarti petunjuk dari Allah. Namun, bagaimana jika suatu hari nama yang begitu agung justru muncul sebagai tersangka dalam sebuah kasus yang mengguncang nurani Taufik Hidayat? Taufik Hidayat, sebuah nama yang dalam bahasa Arab mengandung makna, pertolongan dan petunjuk dari Allah. Nama yang indah, nama yang penuh harapan. Tetapi, ketika nama itu dikaitkan dengan dugaan, penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seseorang yang seharusnya dicintai, publik bukan hanya marah, tetapi juga merenung. Apakah nama yang baik cukup untuk menjadikan seseorang baik? Ataukah pada akhirnya manusialah yang menentukan makna dari namanya sendiri melalui setiap pilihan hidupnya? Inilah kisah yang bukan sekadar tentang satu orang. Ini adalah pengingat bagi kita semua. Kasus ini menyita perhatian publik karena dugaan kekerasan yang berlangsung dalam waktu sangat lama. Bila seluruh tuduhan terbukti melalui proses hukum, maka ini menjadi salah satu pengingat paling keras bahwa kekerasan dapat terjadi di balik hubungan yang dari luar tampak biasa. Banyak orang kemudian bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan kekerasan berkepanjangan terhadap orang yang dicintainya? Jawabannya tidak sesederhana karena dia jahat. Dalam banyak kasus kekerasan dalam hubungan, pelaku dapat menggunakan ancaman, kontrol, manipulasi, atau membuat korban merasa tidak memiliki jalan keluar. Karena itu, penting untuk tidak menyalahkan korban hanya karena kita bertanya, mengapa tidak pergi? Di sisi lain, masyarakat juga ramai menyebut pelaku sebagai psikopat. Namun, istilah itu tidak bisa diberikan begitu saja. Diagnosis gangguan kepribadian hanya dapat ditegakkan oleh tenaga profesional melalui pemeriksaan yang menyeluruh. Yang dapat kita nilai adalah dugaan perbuatannya. Sedangkan kondisi kejiwaannya bukan ranah penilaian publik. Teman-teman, nama yang baik adalah doa. Tetapi doa tanpa akhlak hanyalah rangkaian kata. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari indahnya nama, suku, jabatan, ataupun penampilannya. Yang akan dikenang adalah perbuatannya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran agar kita lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam hubungan, lebih berani mencari pertolongan ketika dibutuhkan, dan lebih menghargai martabat setiap manusia. Karena pada akhirnya, bukan nama yang mengangkat derajat manusia, melainkan akhlak dan amalnya. Teman, kamu pasti paham kasus yang sedang viral ini. Kasus ini memang sedang mengguncang Jawa Barat, khususnya Bandung, karena tingkat kekerasannya sangat berat dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Berdasarkan informasi yang sudah dikonfirmasi kepolisian, tersangka bernama Taufik Hidayat 30 diduga menyekap sekaligus menganiaya kekasihnya, YTR 29. Selama kurang lebih 3 tahun di sebuah kamar kos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Korban mengalami luka berat hingga kehilangan penglihatan dan mengalami gangguan pada kemampuan berjalan maupun berbicara. Polisi telah menetapkan Taufik sebagai tersangka dan sempat memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sebelum akhirnya mengumumkan bahwa ia telah ditangkap. Tentang nama yang kamu soroti, memang menarik. Dalam bahasa Arab, taufik berarti pertolongan atau bimbingan dari Allah, sehingga seseorang dimudahkan menuju kebaikan. Hidayat berarti petunjuk atau hidayah dari Allah. Secara makna, nama Taufik Hidayat memang sangat indah dan syarat doa orang tua agar anaknya menjadi pribadi yang baik. Namun,
Islam juga mengajarkan bahwa nama adalah doa, bukan jaminan watak. Banyak tokoh saleh memiliki nama yang sederhana. Dan sebaliknya, ada orang bernama sangat indah tetapi memilih jalan hidup yang buruk. Yang menentukan kemuliaan seseorang adalah iman, akhlak, dan perbuatannya. Khusus etnis Sunda dan warga Jawa Barat secara umum. Kita juga memahami mengapa banyak orang Sunda merasa sangat terpukul. Selama ini masyarakat Sunda memang dikenal dengan stereotip lemah lembut, someah, ramah, dan menghindari konflik. Tetapi sebagai manusia, orang Sunda tetap memiliki keragaman karakter. Gangguan kepribadian atau perilaku kekerasan bisa terjadi pada siapapun tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang budaya. Karena itu, tidak tepat mengaitkan tindakan pelaku dengan identitas etnisnya. Lalu, apakah pelaku ini seorang psikopat? Jawabannya, kita belum bisa menyimpulkan demikian. Banyak orang menyebutnya psikopat karena tindakan yang diduga dilakukannya tampak sangat kejam, berlangsung lama, dan menunjukkan minim empati. Namun, istilah psikopat bukan label yang bisa diberikan hanya berdasarkan pemberitaan. Diagnosis seperti itu hanya dapat ditegakkan melalui pemeriksaan menyeluruh oleh psikolog atau psikiater forensik. Yang pasti, jika semua tuduhan itu terbukti di pengadilan, maka perbuatannya menunjukkan pola kekerasan yang sangat serius dan berulang, sehingga masyarakat wajar merasa ngeri dan menuntut hukuman yang setimpal. Ada satu hal yang juga membuat banyak orang tersentak dari kasus ini. Kejahatan yang paling mengerikan seringkali tidak dilakukan oleh orang asing, melainkan oleh orang yang dipercaya dan dicintai korban. Itu sebabnya, kasus ini memicu empati yang begitu besar, sekaligus kemarahan publik. Untuk sebagai orang Bandung atau Jawa Barat, kita bisa memahami mengapa kita merasa ironis nama yang begitu luhur, ditambah citra masyarakat Sunda yang santun, justru dikaitkan dengan kasus yang sangat kelam. Namun, semoga masyarakat tetap bisa membedakan antara perbuatan individu dan jati diri suatu budaya atau etnis. Karena yang pertama adalah tanggung jawab pelaku, sedangkan yang kedua tidak layak ikut dipersalahkan. 9 hari dari pertama kali muncul pemberitaan dan semakin viral di media sosial, juga dukungan para netizen yang berawal dari peristiwa berobat ke rumah sakit adalah titik balik dari 3 tahun yang misterius menuju penampakan yang terang benderang. Dari kebiadaban, arogansi, rasa sok jago, dan kekonyolan pelaku serta penderitaan panjang sang korban yang tak pelak, kasus ini menjadi isu nasional yang membawanya ke ruang kerja komisi di DPR, perhatian dari pengacara kondang, dan pastinya KDM, Gubernur Jawa Barat yang paling getol, mengekpos kondisi real warganya, serta perhatian seriusnya, membuat situasinya makin berpihak kepada kebenaran, ungkapkan simpati. Bahkan bantuan pun berdatangan untuk korban, dan sebaliknya beragam ungkapkan kebencian dan geram ditujukan untuk pelaku. Beruntung, pelaku bisa dibekuk polisi. Jika melihat kondisi penderitaan korban, sangat mungkin warga masyarakat yang duluan menemukan dan terlanjur marah, tak lagi tertarik dengan iming-iming hadiah fantastis Pak Gubernur. Besar kemungkinan mereka akan meluapkan kemarahannya dengan menghakimi. Pelaku bahkan sampai mampus. Akhirnya, kita berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ada efek jera, dan untuk korban dengan dukungan sepenuh hati semoga bisa kembali normal seperti sedia kala, dan kembali menemukan dunia yang diidamkannya. Mari, kita semua memetik hikmah dari peristiwa yang tragis ini, dan takkan ada lagi kejadian serupa menimpa siapapun dan dimanapun. Video ini bertujuan sebagai refleksi sosial dan edukasi. Seluruh dugaan tindak pidana yang dibahas mengacu pada informasi yang telah diberitakan dan proses hukumnya. Tetap kita hormati, sesuai asas praduga tak bersalah.